Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam, salam dari kota Solo, Jawa Tengah. Tanggal 5 April 2024, ini sudah memasuki musim mudik libur lebaran ya. Banyak kereta tambahan yang udah mulai beroperasi, dan malam ini dari stasiun Solo Balapan, saya akan naik salah satu kereta tambahan yang melayani rute Solo Balapan Jakarta Gambir PP. Tapi ini bukan dalam rangka mudik lebaran, hehehe. Bisa dibilang ini adalah kereta tambahan paling elit dan mewah teman-teman. Karena kereta tambahan ini pakai rangkaian kereta New Generation yang baru keluar dari Inka beberapa minggu lalu. Padahal biasanya kereta tambahan tuh pakai rangkaian yang seadanya dan udah tua-tua. Malam ini saya akan naik kereta api Manahan tambahan yang pakai rangkaian New Generation milik kereta api Bima dan Argo Semeru. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung check-in aja masuk ke dalam stasiun. Karena sekarang juga sudah jam 9 malam. Di stasiun Solo Balapan ini ada dua layanan boarding penumpang. Ada yang menggunakan tiket dan KTP. Kalau penumpangnya ramai bakal antri satu-satu, jadi datangnya ke stasiun jangan mepet-mepet. Dan ada juga layanan face recognition gate, tanpa antri, tinggal jalan, gate-nya bakal langsung kebuka kalau kita udah punya tiket kereta jarak jauh. Setelah masuk ke dalam stasiun Solo Balapan, penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api terpantau ramai dan ruang tunggunya ini penuh dari ujung ke ujung teman-teman. Apalagi di bagian kursi-kursi sofa ini ya, nyaman banget sih kalau nunggu kereta ada sofanya kayak gini. Saya belum nemu lagi nih stasiun yang punya kursi sofa selain di Daop 6 Jogja. Di stasiun Solo Balapan juga ada fasilitas playground anak, jadi kalau bawa anak-anak kecil biar nggak rewel bisa main-main di playground. Lokasinya ada di ruang tunggu yang bagian tengah. Ada juga co-working space yang bisa kita gunakan secara umum. Misalkan teman-teman sama kerja nunggu kereta atau mungkin lagi meeting, mau nonton film juga sambil ngecas handphone, ngecas tablet, nonton film, nunggunya di co-working space. Kalau co-working space-nya lokasinya ada dua, ada di dekat pintu masuk dan di ruang tunggu yang bagian tengah. Malam ini saya juga akan mencoba lagi naik kereta api Manahan tambahan, tapi dengan rangkaian yang berbeda. Rangkaian kereta eksekutif milik Bima New Generation nantinya teman-teman. Nah, udah gak sabar kan, saya pengen nyobain. Kayaknya kemarin tuh dapat spill-spill dari teman-teman ngeliat itu beda interiornya ya. Nanti kita coba ya. Ini masih nunggu, keretanya nanti bakal masuk jalur 5 atau jalur 6 ya. Dan ini saya nunggunya di peron tengah. Penumpangnya nggak begitu ramai sih. Yang ramai ternyata banyak naik Wijaya Kusuma. Bentar lagi ada kereta api Wijaya Kusuma masuk di jalur 1. Dulu juga saya pernah naik kereta api Manahan tambahan ini waktu pakai rangkaiannya Argo Bromo Anggrek New Generation. Ini kayaknya kereta spesialis buat ngetes uji coba rangkaian ya, bawa penumpang dari Solo ke Jogja, Jogja ke Solo. Ini udah ada kereta stainless steel generasi pertama ya di jalur 6 stasiun Solo Balapan, dan ini adalah rangkaiannya kereta api Manahan yang fakultatif, Manahan yang bisa dibilang reguler ya sepertinya ya. Bukan, tapi ada fakultatifnya. Nomornya fakultatif, jadi jalannya cuma weekend. Tapi pas selama musim liburan, long weekend itu jalan terus meskipun Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau kereta fakultatif itu jalannya jarang-jarang, hanya weekend saja atau hari tertentu saja. Masih dikasih kereta tambahan, padahal biasanya kereta tambahan itu yang ada kereta-kereta reguler ya. Kayak kereta api Taksaka yang reguler punya tambahan, terus Pasundan punya tambahan, Lodaya punya tambahan. Nah ini Manahannya malah fakultatif jalannya tapi punya tambahan. Dan yang Manahan yang asli, yang fakultatif itu rangkaiannya menggunakan stainless steel generasi pertama yang kursinya masih biru-biru muda itu. Nah kita akan nyoba Manahan tambahan yang spesial. Kayak kereta tambahan paling spesial, paling nyaman, paling top ya Manahan tambahan ini, karena dapat rangkaian kereta baru. Kereta-kereta tambahan lain tuh biasanya rangkaiannya suka-suka, apa adanya, bisa dapat kereta lama, bisa dapat kereta yang nggak enak. Tapi Manahan tambahan ini malah dapat kereta yang benar-benar fresh baru dari Inka teman-teman. Dan ini dia teman-teman kereta api
manahan tambahan yang menggunakan rangkaian kereta api Bima New Generation ya. Katanya punyanya Bima, nanti dipakai Bima atau Argo Semeru rangkaian ini. Dan ini coraknya ada pin-pin ungu kayak gini, pintunya pink, terus ada corak di jendelanya warna pink ungu ya. Ini malah ngingetin saya ke rangkaian Argo Bromo Anggrek yang gendut, yang zaman dulu yang masih pink itu. Cocoknya malah Argo Bromo Anggrek kayak pakai ini, tapi ini malah dipakai kereta yang non unggulan kayaknya. Karena tadi pagi saya juga sempat hunting, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Saya hunting kereta dari Inka, KLB, dikirim menuju ke Jogja untuk kereta tambahan juga, tapi itu eksekutif dan ekonomi, jadi keretanya campuran teman-teman. Nah, kalau saya lihat kereta eksekutifnya itu coraknya juga seperti ini, warnanya ungu pink seperti ini, pintunya ungu pink, di kacanya juga ada warna ungu pink untuk kereta eksekutifnya. Jadi bisa saya simpulkan untuk kereta-kereta eksekutif New Generation yang tidak unggulan itu bakalan seperti ini nih tampilannya nantinya. Kalau yang ekonomi tadi saya ngevideoin itu warnanya biru, pintunya biru dan ada garisnya itu warna biru. Jadi berbeda dengan kereta-kereta unggulan kayak Taksaka, Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Bipangga yang punya livery khusus di masing-masing keretanya kan. Tapi kalau yang dipakai manahan tambahan ini yang nantinya katanya bakal dipakai Bima dan Argo Semeru itu warnanya seperti ini. Dan tadi saya juga sempat hunting yang versi campurannya, ada ekonominya juga, itu juga sama seperti ini. Jadi nanti mungkin kedepannya bakal semua kereta eksekutif New Generation tampilannya seperti ini teman-teman. Yang tidak unggulan ya, selain Taksaka, Argo Anggrek, Argo Lawu, dan Argo Bipangga. Nah, ini kalau dari luar tampilannya teman-teman. Manahan tambahan dengan kereta New Generation yang kelihatan mewah ya. Pintunya juga otomatis pakai tombol. Di sampingnya ada rangkaian kereta manahan yang fakultatif atau bisa kita bilang manahan reguler ya. Nah, ini kursinya masih menggunakan kursi-kursi yang biru muda seperti ini. Ini kursi-kursi generasi pertamanya eksekutif stainless steel. Eksekutif stainless steel pertama, dan sekarang ada lagi eksekutif stainless steel generasi kedua atau new generation yang kursinya lebih wow lagi. Yang kelihatan beda banget adalah di bagian headrestnya. Ini lebih gede headrestnya kalau di eksekutif new generation ya, dibandingkan dengan yang di eksekutif generasi pertama. Headrestnya kecil banget. Dan pintunya juga masih manual menggunakan tuas. Kalau yang di New Generation udah pakai tombol semua. Dan manahan ini bawa kelas luxury juga ya teman-teman ya, yang tambahan sekarang. Kalau yang dulu nggak bawa luxury, yang sekarang bawa luxury, ada 2 kereta dan 8 kereta eksekutif. Saya duduk di kereta eksekutif 1. Sayang sekali nggak bisa lihat lokomotifnya, padahal kayaknya tuh lokomotifnya pakai CC 203. Kesukaan saya kalau naik kereta CC 203 yang narik, apalagi rangkainya kereta eksekutif terbaru ini. Oke, kita masuk ke dalam ya, eksekutif 1, kereta api manahan tambahan. Dan wah, ternyata kursinya tuh lebih apa ya, lebih soft gitu warnanya ya, jadi kayak cakep banget. Saya sudah duduk di dalam kereta eksekutif 1 manahan tambahan, dan ini menggunakan rangkaian calonnya yang dipakai kereta api Bima dan Argo Semeru ya nanti katanya. Tapi kita tunggu saja. Dan sekarang musim mudik lebaran, angkutan musim mudik lebaran ini dioperasikan untuk kereta tambahan dan dipakai oleh kereta api manahan tambahan, rutenya dari Solo ke Jakarta Gambir atau sebaliknya dari Gambir menuju ke Solo. Menurut saya ini kayaknya kereta tambahan paling worth it, paling keren, paling nyaman karena pakai rangkaian New Generation. Dan ini kursinya bisa dilihat teman-teman, sama ya seperti Argo Bipangga, Argo Anggrek, Argo Lawu yang pernah saya naiki, Taksaka. Cuman kayak warnanya saya lebih suka yang ini nih, lebih cakep ya, kayak kelihatan lebih natural, soft gitu, nyatu dengan rangkaiannya. Nanti udah berangkat aja. Berapa sekarang? Kayaknya 21.45 ya. Berangkatnya tuh jam 21.50 dari stasiun Solo Balapan. Sepertinya sebentar lagi akan diberangkatkan karena PPK-nya udah siap-siap dan kondekturnya juga. Itu sudah semboyan 40.
depan menuju ke tujuan akhirnya stasiun Gambir. Dan penumpangnya masih sepi banget. Gak ada orang. Kalau dari Solo tuh biasanya emang nggak ada orang ya kalau kereta menuju Jakarta nih. Kalau keberangkatan pertama dari Solo ya, itu sepi banget. Nah kalau misalkan tiketnya habis, itu penumpangnya mayoritas yang naik dari stasiun Yogyakarta teman-teman. Jadi kalau dari Solo itu paling yang naik cuma beberapa orang aja. Saya malah lebih suka dengan interiornya Manahan Tambahan ini ya, yang transetnya kereta api Bima ya. Ini kalau nggak salah transet berapa ya? Yang keluar dari Inka tuh transet 9 atau transet 8 ya, saya lupa. Tapi kalau saya pribadi, warna kursinya lebih jadi kayak nyatu sama interiornya. Enak banget sih lihat. Cocok lah pokoknya, coklat-coklat redup. Jadi kesannya lebih adem, kalem. Kalau yang Argo Lawu, Argo Dipangga kan warnanya biru sama Taksaka. Nah yang Argo Bromangga merah. Nah ini kombinasi dual tone, ada dua warna, abu-abu tua dan tengahnya ada coklatnya. Hampir mirip dengan kereta ekonomi New Generation yang saya pernah juga naik ke Majapahit. Itu dual tone, dua warna juga. Kita dapat selimut. Jadi dapat selimut kalau naik eksekutif, ada fasilitas selimut teman-teman. Dan ini selalu dicuci, disterilkan, terus dibungkus rapi ulang seperti ini. Jadi kalau misalkan dingin, kalau perjalanan kereta malam itu pasti selalu dapat selimut seperti ini. Nah kalau dulu saya pernah naik juga, itu kereta api Majapahit rangkaiannya baru yang ekonomi generation. Itu juga kursinya warnanya dual tone seperti ini, ada dua warna ya, tapi itu warna biru dan kuning. Cuman kayak agak aneh aja biru dan kuning nyampurnya, kurang apa ya, kurang kalem, kurang enak dipandang kalau saya pribadi. Malah saya suka dengan ini, warnanya kalem banget, asli dibandingkan dengan Argo Lawu, Argo Dipangga, Taksaka yang cuma punya satu warna ya. Tapi kalau saya amati, ini nggak ada batik-batiknya gitu, nggak ada corak-coraknya di kursinya. Kalau Taksaka, Argo Lawu, Argo Dipangga, Argo Bromangga itu ada corak-corak di kursinya kayak bunga-bunga gitu. Ini nggak ada, polosan, bener-bener polosan. Tapi secara fasilitas interior, semua kereta New Generation yang eksekutif itu sama dengan kereta-kereta eksekutif atau New Generation yang lainnya. Nah ini kita sedang lewat di rel yang bener-bener sunyi, peta ini doang. Bener-bener nggak ada suaranya, loh, sunyi banget. Tapi setelah ini berisik lagi. Habis stasiun Gawo, ya sunyi banget, enak banget kan, bener-bener anteng gitu. Nah berisik lagi, bener-bener lagi. Kecepatan kereta api Manahan cuman di angka 90 km per jam. Manahan Tambahan ya, karena kereta ini adalah kereta tambahan dan bukan kereta unggulan, jadi nggak sampai 120. Ini malah cuma 90, nggak sampai 100. Harusnya malah rangkaian baru ini dikebil sampai 120 maksimal. Dan pada perjalanan kali ini saya duduk di nomor 13B teman-teman, kursi single seat di paling belakang. Jadi kalau kereta-kereta New Generation yang dari arah timur menuju ke barat, ke arah Gambir, itu kursi-kursi single seatnya, nomor 13-nya, nomor besarnya, itu berada di belakang. Dan toiletnya juga berada di belakang semua satu rangkaian kereta ini. Kayak kalau nggak salah tuh Taksaka, Argo Dipangga, Argo Lawu, itu juga sama ya. Semua kursi nomor besar, toilet itu berada di sisi belakang kalau dari timur menuju ke barat ke arah Jakarta. Tapi kalau dari Jakarta sebaliknya, yang nomor kecil itu berada di paling belakang dan nomor besarnya dan toiletnya berada di kereta paling depan, teman-teman. Dan ini enak banget sih kalau pas dapat kursi single seat tapi posisinya paling belakang. Jadi kita pandangannya bisa luas banget, gak cuma meratap pemandangannya ke tembok saja, teman-teman. Perjalanan kereta api Manahan Tambahan sekarang tiba di stasiun Klaten. Buka sendiri nggak ya pintunya? Harusnya buka sendiri sih, nggak perlu dipencet tombolnya, otomatis bakal kebuka sendiri karena sudah dikontrol dari sistem terpusat di kereta makan atau di pembangkit kalau nggak salah teman-teman.
Kok tidak ada yang membuka? Tidak ada yang membuka sepertinya. Harusnya langsung tit 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 tit. Ya udahlah, kita buka aja ya. Yang sini juga kasihan nanti kalau ada yang mau masuk. Jadi tinggal pencet tombol sebenarnya teman-teman. Tapi tombol ini kalau misalkan lagi jalan mati, nggak bisa dibuka. Berangkat kembali dari stasiun Klaten. Hongengnya mantep banget, tapi saya nggak bisa pas bener-bener lokomotif ya, belakang lokomotif pas, karena di belakang lokomotif ada pembangkit dan luxury, ada 2 kereta di belakangnya, pembangkit lalu eksekutif 1, jadi kita bisa dibilang kereta nomor 4 dari depan. Loh, ini udah jalan tapi belum mati teman-teman, harusnya langsung mati sih. Ini kalau kita pencet kebuka pintunya, bahaya juga. Jadi kalau di kereta-kereta lain ini mati tombolnya kalau udah jalan, jadi kayak dikunci, dipencet pun nggak bakal bisa ada. Kalau ini dipencet kebuka nanti pintunya. Untuk toilet di kereta api Manan Tambahan ini sesuai dengan ciri khas kereta New Generation ya, eksekutif New Generation ataupun ekonomi New Generation, sama saja seperti ini tampilannya teman-teman. Cuman kalau saya lihat ini malah jadi cakep ya, dikasih kayak apa, jaring-jaring gini nih. Kalau yang aslinya tuh nggak ada. Ini jadi kayak lebih keset aja biar kita nggak kepleset kalau licin. Mantap nih. Nah ini malah bagus lagi kalau misalkan ditutupin jaring-jaring kayak gini ya. Jadi kelihatan lebih rapi dan ini bisa pengaman juga biar kita nggak kepleset kalau licin. Dan semuanya toiletnya meskipun yang ekonomi dan eksekutif sudah menggunakan kloset duduk dan luas seperti ini. Lalu ada keran, terus ada foot washer. Kalau di eksekutif New Generation dan ekonomi New Generation ada ini foot washer teman-teman. Ini untuk cuci kaki atau untuk wudhu. Kerannya terpisah di sini. Jadi untuk toiletnya wah keren banget, udah kayak hotel ini. Kacanya ada 3, ada lampu di bawah sini, mantap pokoknya. Nyaman banget lah kalau toiletnya kayak gini. Mau buang air besar enak, mau buang air kecil juga enak, nggak bau dan bersih. Untuk semua kereta eksekutif yang New Generation itu kursinya selalu ada footrest-nya di depan ya, dan ruang kakinya lebih luas, bisa selonjoran, bisa naruh barang juga. Space-nya lebih luas karena satu kereta ini kapasitasnya cuma 50 penumpang teman-teman, dan semuanya mirip-mirip. Interior sampingnya, terus mejanya juga dihilangin, diganti dengan ini panel samping ini yang lebih lebar, jadi bisa dibuat naruh handphone, bisa buat naruh botol. Terus ada colokan di sini, colokannya ada kaki 2 dan kaki 3 ya, jadi universal, bisa pakai colokan yang internasional kaki 3 dan yang Indonesia kaki 2. Dan ada lagi colokan untuk USB teman-teman. Di tengah-tengahnya kursi di sini. Ini port yang colokannya langsung USB, ada 2 buah. Jadi nggak usah rebutan dengan kursi samping. Kalau misalkan ngecas handphone, tablet, langsung colok sini aja, nggak perlu pakai kepala charger ini. Kalau yang di sini harus pakai kepala charger. Jadi tampilannya seperti ini nih. Wah, enak banget ya. Warnanya tuh lebih asik gitu. Tone-nya warnanya di interior transetnya kereta api Bima yang dipakai kereta api Manahan Tambahan ini. Overall sama semua. Dan ini kita lewat rel yang sunyi lagi, nggak ada suaranya nih. Habis itu gelodak-gelodak lagi. Kenapa ya jalurnya nggak bisa seperti ini semua?
Yang membedakan kelas eksekutif dengan ekonomi new generation, teman-teman, itu selain ada footrest di depan ya, selain footrest di depan, terus ruangnya juga lebih mepet. Kalau yang di ekonomi new generation itu karena kapasitasnya 72 orang. Lalu ini di tengah ini, kalau eksekutif ada spotlight di bagian pedal untuk memutar kursi. Kalau di yang ekonomi itu nggak ada, jadi bener-bener nggak ada ini lampu yang di tengah-tengah ini kayak spotlight yang kuning-kuning. Jadi biar kesan mewah ini. Kalau malam ini kayaknya bakal bagus banget sih. Itu aja sih kayaknya ya. Yang lainnya mirip-mirip, cuman kursinya emang beda. Kursinya enak, ini enak banget kursinya. Dan salah satu keunggulan kereta eksekutif selain ruangnya legroomnya lega, itu sandarannya bisa dimiringin sampai hampir tidur nih. Miring banget coy, udah kayak enak banget ini buat tidur, sumpah. Kalau yang ekonomi new generation itu kan masih belum semiring ini ya, serba ini ya, masih dikit banget lah, tapi udah nyaman. Kalau eksekutif lebih miring lagi, lebih nyaman lagi. Makanya ada pembedanya lah antara eksekutif dengan ekonomi, dan harganya juga beda, teman-teman. Kalau teman-teman mau muter kursi, di bawah-bawah kursi ini ada pedal yang ada lampu-lampunya itu di kelas eksekutif. Itu tinggal dipencet, pedalnya diinjek, terus kursinya diputar, ditarik gini. Nah, mau dihadapin sana juga boleh sih, tapi nggak ada penguncinya, nanti bahaya jadi dol kursinya. Mending jangan ya, langsung diputar aja sampai kunci, teman-teman. Itu ada pedal di bawah, itu untuk caranya muter kursi kereta di kelas eksekutif ini. Asli sepi banget, tidak ada penumpang lain, hanya 3 orang di eksekutif 1. Ini paling depan loh, ini di belakangnya luxury. Sebentar lagi perjalanan kereta api Manahan Tambahan akan tiba di stasiun Yogyakarta, dan saya harus turun, teman-teman, karena di trip kali ini saya hanya membeli tarif khusus dari Solo menuju ke Jogja sebesar Rp45.000 saja. Karena tadi sebenarnya saya ada acara di Solo dan mau balik ke Jogjanya ketinggalan KRL yang paling malam. Dan kebetulan banget ada kereta api Manahan Tambahan yang
jalan beroperasi, dan ini menggunakan rangkaian New Generation Eksekutif terbaru yang katanya nanti bakal dipakai kereta api Bima dan Argo Semeru. Jadi ya udahlah, sekalian aja kita nyobain gimana sih bedanya dengan kereta eksekutif New Generation yang lainnya. Ternyata dari sisi interior itu mirip ya, sama, nggak ada bedanya. Hanya saja yang membedakan adalah warna kursinya. Kalau saya malah lebih suka warna kursinya di Manahan Tambahan ini, lebih cakep gitu, kayak pas dilihat tuh kayak apa ya, nyatu dengan interiornya. Warnanya tuh kalem tapi masih kelihatan luxury-nya. Terus dari sisi eksterior, dari luarnya itu kalau dilihat-lihat tuh mirip kayak Argo Bromangga zaman dulu ya. Di jendela ada garis warna merah muda, pink juga. Nah yang di Manahan Tambahan ini itu pintunya agak ungu-ungu gitu ya, ungu, terus warnanya di jendela juga ada garisnya. Saya malah bilang Argo Bromangga yang New Generation itu harusnya dibuat kayak gini. Ini malah lebih cocok kayak Argo Bromangga. Kita bisa nostalgia rangkaian gedungnya Argo Bromangga zaman dulu. Pintunya juga udah otomatis pakai tombol, terus warnanya juga sama, hampir mirip-mirip. Kalau kata teman saya pernah bilang itu malah pintunya sama warnanya ini mirip sama bus karena ada corak apa, kayak apa ya, kayak coraknya di pintunya tuh, itu mirip sama bus, cuman beda warna. Warnanya kalau bus kan merah, jadi bisa dibilang ini adalah bus versi kereta api. Hampir mirip teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau mudik naik kereta api, dan mungkin bisa ngecek-ngecek ya kereta api Manahan Tambahan ini ada atau enggak. Dan baru saja juga dapat info tadi lihat Instagram kalau ada KLB tambahan dari Jogja menuju ke Gambir dan arah sebaliknya teman-teman. Kalau itu rangkaiannya campuran ekonomi dan eksekutif. Dan kalau boleh saya bilang, kereta api Manahan Tambahan ini adalah kereta tambahan yang paling keren, paling apa ya, paling bisa dibilang kelas kastanya paling atas, karena ini bagus banget rangkaiannya. Pakai New Generation, biasanya kereta tambahan itu kan pakai rangkaian yang apa adanya ya, pakai rangkaian eksekutif lama yang belum meledak atau mungkin gak enak. Ini kereta tambahan yang paling top di Manahan Tambahan teman-teman. Jadi bisa dicoba teman-teman. Kereta-kereta Daop 6 Jogja ini tambahannya tuh elit semua, pakai rangkaian New Generation semua. Buat teman-teman yang mudik lebaran dari Jakarta atau sebaliknya dan pengen nyobain kereta api Manahan Tambahan, kereta tambahan yang paling keren ini, tarif full tripnya dari Jakarta menuju ke Jogja atau Solo atau sebaliknya untuk kelas eksekutif di harga 500 sampai 700 ribuan. Lalu kalau yang kelas luxury full trip tarifnya 1,2 juta sampai 1,7 juta rupiah. Menurut teman-teman gimana? Worth it nggak sih harga segitu kita naik kereta tambahan dengan fasilitas kereta yang masih baru, kelas eksekutif New Generation atau luxury New Generation yang lebih mewah dan modern lagi dibandingkan dengan kereta eksekutif atau luxury stainless steel sebelumnya? Oke, saatnya kita turun. Nanti kita coba lagi full trip ya kalau udah jadi Bima. Jadi kita belum bisa nyoba full trip pakai Manahan Tambahan. Manahan Tambahan, thank you. Sampai di stasiun Yogyakarta. Wih, udah nyala lagi tombolnya. Jadi dipencet kebuka nih pintunya. Tapi janganlah. Tiba di stasiun Yogyakarta, penumpangnya kayaknya lumayan rame. Tadi saya lihat sih nggak habis ya tiketnya hari ini, tapi penumpangnya rame teman-teman. Alhamdulillah, cuman ngetrip sampai Jogja saja kereta api Manahan Tambahan.
Nanti kita coba lagi ya kalau udah jadi Bima. Mayoritas penumpang kereta api Manahan Tambahan ini memang sebagian besar dari stasiun Yogyakarta. Meskipun hari ini tidak penuh, tapi ya banyak juga sih penumpang yang naik dari stasiun Jogja. Setelah selesai naik turun penumpang, kereta api Manahan Tambahan diberangkatkan kembali menuju ke tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Masih kira-kira menempuh jarak sekitar 512 km. Manahan Tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta menuju ke tujuan akhir Gambir, teman-teman. Luxury-nya kosong banget, belum ada yang naik, sepi. Ada 2 kelas kereta luxury ya. Dan sepertinya kalau arah ke Gambir, Jakarta emang pasti sepi ya, karena ini melawan arus mudik. Ini eksekutifnya juga lumayan ramai sih, tapi belum ketutup pintunya. Masih kebuka. Tapi kalau yang dari Gambir ke sini harusnya habis. Tiketnya pasti habis, teman-teman. Ini bawa 8 kereta kelas eksekutif dan 2 kereta luxury. Tadi kita nggak ke kereta makan ya. Oh, yang belakang-belakang ternyata penuh, teman-teman, eksekutifnya. Nah, ini kereta makannya nih. Hampir mirip sama Majapahit, ada batik-batiknya gitu. Wah, banyak pintu yang nggak ketutup, otomatis kayaknya. Semboyan 21 di atas pakai LED, paling belakang eksekutif 8. Berakhir sudah perjalanan saya dari Solo menuju ke Jogja naik kereta api Manahan Tambahan, teman-teman. Jadi saya nggak full trip dulu, nanti mungkin kalau pas udah dipakai Bima atau Argo Semeru ya kita coba full trip dari Surabaya menuju Gambir atau sebaliknya, biar kita bisa merasakan sensasinya rangkaian kereta eksekutif New Generation yang punyanya Bima atau Argo Semeru. Tadi saya baru ngerasain, nyobain dari Solo sampai Jogja saja pakai tarif khusus, karena dia ada acara dari Solo dan waktu pulang saya ketinggalan KRL, jadi ya udah sekalian aja lah naik kereta api Manahan Tambahan pakai tarif khusus, teman-teman. Harganya cuma Rp45.000 saja. Dan kereta api Manahan Tambahan ini adalah kereta yang menurut saya kereta tambahan yang paling worth it, paling nyaman, karena rangkaiannya pakai rangkaian New Generation terbaru, bukan kereta ecek-ecek lah. Kalau biasanya kereta tambahan kan pakai rangkaian seadanya ya, kalau ini pakai New Generation yang rangkaiannya baru, dan wah, the best lah. Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta mau mudik, ini bisa menjadi opsi terbaik, kereta tambahan terbaik yang bisa teman-teman pilih dan teman-teman naiki menuju ke Jogja atau ke Solo. Jadi baru ternyata toko-toko yang sini. Jadi ada unsur kayak Jogja-Jogjanya, kayak tubuhnya gitu ternyata, teman-teman, direvitalisasi ternyata. Jadi cakep sih, kita tahu ulang. Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya malam ini naik kereta api Manahan Tambahan dengan rangkaian New Generation-nya punya Bima ya katanya. Nanti kita tunggu saja apakah benar punya Bima atau enggak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya pamit dulu, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Nantikan video-video trip atau hunting selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun jika teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Dadah.